Banjir masih merendam sejumlah wilayah di kota Bandar Lampung seperti yang terpantau pada Minggu siang. Banjir susulan merendam daerah Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang. Lo tuh gak seasik cewek di luar sana, gak sejago cewek di luar sana. Banjir susulan merendam sejumlah wilayah di Bandar Lampung pada Minggu pagi hingga siang hari. Setelah hujan deras mengguyur sejak Sabtu malam. Salah satu daerah yang paling terdampak adalah Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang yang sebelumnya sempat surut, namun kini kembali tergenang. Air setinggi 40 cm masih mengenangi rumah warga serta masjid di perumahan setempat. Banjir ini membuat aktivitas warga terganggu. Banyak warga yang sebelum mengungsi ke rumah sanak saudara mencoba kembali untuk membersihkan rumah mereka. Namun mengurungkan niatnya setelah melihat genangan air belum surut. Menurut keterangan warga, banjir susulan mulai terjadi sekitar pukul 5 pagi setelah hujan turun sejak pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga tengah malam, derasnya hujan membuat debit air sungai meningkat dan kembali meluap ke permukiman warga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast advokasi sosial kami. Saya Nabila Syafara Madani dan saya Lili Suryani AR. Dan hari ini kita hadir bersama 3 rekan terbaik kita untuk membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Lampung. Kita akan bicara tentang banjir, bukan banjir biasa. Kita akan bicara tentang bencana yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2025 di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sebuah kejadian yang menenggelamkan ribuan rumah, merenggut 3 nyawa, dan memaksa lebih dari 30.000 warga kehilangan kenyamanan di rumah mereka sendiri. Pertanyaannya bukan soal hujan, pertanyaannya adalah mengapa hal ini terus terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita bahas bersama. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Saudara Nabil, yang kedua ada Saudara Cesar, dan yang ketiga Saudari Clara. Baik, tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita mulai dengan segmen pertama. Oke, terima kasih untuk host. Jadi sebelum kita masuk ke kejadian spesifiknya, di sini kita perlu memahami konteks besarnya nih. Kita ini sekarang hidup di era oleh para ilmuwan disebut sebagai krisis iklim, bukan? Indonesia ini sebagai negara kepulauan tropis adalah salah satu hal yang paling rentan terhadap dampaknya. Menurut data BMKG, intensitas curah hujan ekstrim di Indonesia terus meningkat dalam 1 dekade terakhir.
Musim hujan ini datang lebih tiba-tiba, lebih lebat dan tidak terprediksi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah dampak nyata dari pemanasan global yang mengubah pola cuaca secara drastis. Jadi, perubahan iklim langsung tuh berkaitan dengan banjir yang kita alami ya? Betul banget. Di Bandar Lampung ini adalah contoh nyatanya. Kota ini terletak di daerah yang berbukit dan dilintasi banyak aliran sungai kecil. Ketika curah hujan melebihi kapasitas alam dan infrastruktur untuk menyerap air, banjir ini adalah salah satu konsekuensinya dari hal tersebut. Sekarang ini ayo kita lihat apa yang terjadi secara kronologis. Hujan ini mulai turun deras sejak Jumat malam pada tanggal 21 Februari tahun 2025 pada pukul 8 malam. Hujan terus berlangsung tanpa henti selama kurang lebih 8 jam. Dari data dari pos pemantauan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji sekampung yang berlokasi di Tanjung Senang, ini mencatat curah hujan di atas 200 mm. Ini dikategorikan sebagai satu hal yang ekstrim lah bisa dibilang. Untuk perbandingannya, curah hujan normal di hari-hari biasa itu di sana tuh hanya sekitar 50 mm saja. 200 mm itu 4 kali lipat dari normal ya? Betul banget. Jadi ya itulah akibatnya. Berdasarkan data resmi dari BPBD Provinsi Lampung yang dirilis pada 24 Februari, banjir ini melanda 14 dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. 3 orang meninggal dunia, 2 akibat longsor Tanjung Karang Barat, dan 1 akibat terseret arus banjir di Campak Raya. Dan juga sebanyak 9.022 rumah terendam, 12 talun jebol, dan 30.850 jiwa terdampak. Banjir ini mengakibatkan 3 orang warga meninggal, 2 diantaranya karena longsor, sementara 1 orang lainnya terbawa arus. Banjir kali ini merupakan salah satu yang terparah pada awal tahun ini. Bahkan turut menggenangi kantor kelurahan. Yang dalam di mana, Pak? Wow, angka yang cukup besar ya. Dan Tanjung Senang ini termasuk yang paling parah loh ternyata. Iya, Kecamatan Tanjung Senang ini juga menjadi wilayah yang paling terdampak parahnya dengan 1.615 rumah dan 5.903 jiwa yang terdampak langsung. Banjir susulan bahkan terjadi pada hari Minggu di tanggal 23 Februari 2025. Setelah hujan deras kembali turun pada malam harinya, air setinggi 40 cm masih menggenangi rumah-rumah warga dan masjid di kawasan tersebut. Terus juga yang perlu kita garis bawahi nih sekarang, ini bukan pertama kalinya. Hanya sebulan sebelumnya pada 17 Januari 2025, banjir bandang juga melanda Bandar Lampung dan berdampak pada sekitar kurang lebih 14.000 rumah lah. Artinya dalam waktu 1 bulan kota ini mengalami 2 kali banjir yang besar, bukan? Wah, berarti 2 kali dalam 1 bulan itu pola yang sangat mengkhawatirkan, bukan sih? Iya, betul, sangat mengkhawatirkan banget. Dan ini juga menunjukkan bahwa ini bukan anomali cuaca semata. Ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita analisis nih. Dan untuk itu saya serahkan kepada Cesar untuk menggali lebih jauh akar dari masalahnya. Oke, terima kasih untuk Nabil. Kalau data
data yang disampaikan tadi sangat jelas menggambarkan betapa parahnya situasi ini. Sekarang pertanyaan besarnya adalah mengapa ini bisa terjadi? Dan saya ingin tegaskan ini dari awal, banjir ini adalah masalah struktural, bukan sekedar takdir alam. Maksudnya dari struktural itu seperti apa ya? Maksudnya struktural itu di sini tuh ada 3 akar masalah utama. Yang pertama itu ada krisis drainase. Nah itu tuh sistem drainase di Kota Bandar Lampung sudah tidak mampu menampung volume air hujan yang ada, apalagi dengan intensitas ekstrim seperti yang terjadi pada 22 Februari. Saluran-saluran utama tersumbat oleh sampah yang menumpuk. Ini diakui sendiri oleh pemerintah provinsi yang harus mengerahkan alat berat untuk mengangkat sampah penyumbat saluran pasca bencana. Dan juga saudara, bahwasanya warga tadi saya sempat berbicara dengan para warga memang saat ini membutuhkan langkah konkret dari pihak pemerintah, baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari Provinsi Lampung, mengingat bahwasanya setiap musim penghujan pemukiman warga selalu terdampak banjir, mengingat bahwasanya drainase tidak berfungsi dengan baik dan juga mendangkalnya aliran sungai yang dekat dengan pemukiman warga. Jadi apakah infrastruktur yang tidak terawat juga ikut berkontribusi? Iya, itu sangat besar. Kedua itu adalah alih fungsi lahan yang masif. Bandar Lampung tumbuh besar sebagai kota kawasan-kawasan yang dulunya menjadi area resapan air, hutan kota, lahan terbuka, kebun kini berubah menjadi perumahan dan kawasan komersial ketika tidak ada lagi tanah yang bisa menyerap air. Kemana lagi air itu pergi? Terus yang ketiga itu ada sedimentasi sungai. Endapan lumpur yang tebal di dasar sungai membuat kapasitas tampung sungai berkurang drastis. Ketika air datang dalam jumlah besar, sungai tidak sanggup menampung dan akhirnya meluap ke permukiman warga. Terus kita harus juga bicara tentang faktor perubahan iklim. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC menyatakan bahwa Asia Tenggara akan mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas hujan ekstrim akibat pemanasan global. Lampung yang berada di wilayah tropis dengan topografi berbukit sangat rentan terhadap hal ini. Jadi perubahan iklim ini memperparah kondisi yang memang sudah rapuh ya? Iya, itu sangat tepat. Ini seperti api bertemu bensin. Kondisi infrastruktur yang rapuh ditambah dengan intensitas hujan yang semakin ekstrim akibat perubahan iklim. Hasilnya adalah bencana. Dan yang perlu dipahami masyarakat, skenario seperti ini akan semakin sering terjadi jika tidak ada perubahan nyata. Terus yang ada satu lagi hal yang perlu kita soroti, kegagalan kebijakan. Permasalahan banjir di Bandar Lampung ini sesungguhnya bukan rahasia. Ini sudah berulang bertahun-tahun. Namun respons pemerintah selama ini cenderung reaktif, memberikan bantuan setelah bencana terjadi, bukan proaktif dalam membenahi sistem yang rusak.
Berarti respon setelah kejadian itu bukan pencegahan ya? Betul. Seorang pengamat lingkungan bahkan menyebut pengabaian terhadap permasalahan lingkungan dalam pembangunan kota Bandar Lampung sebagai pelanggaran serius yang telah menghilangkan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini bukan hanya masalah teknis, ini masalah keadilan lingkungan. Dan untuk lebih memahami dampak nyatanya bagi manusia, saya serahkan kepada Clara. Baik, terima kasih Desa. Jadi sebagai narasi keluarga pada pukul 5 sampai setengah 8, angka yang disebutkan tadi adalah angka yang harus menyatakan. Di balik 30.850 jiwa terdampak ada ibu-ibu yang menggendong bayinya menghindari banjir di tengah malam. Ada bapak-bapak yang harus menyaksikan kerabat dan bermain dengan mereka terendam air, dan ada juga anak-anak yang ketakutan. Boleh ceritakan lebih lanjut seperti apa kondisi warga di sana saat kejadian? Boleh. Jadi dampak banjir itu tidak air surut itu. Boleh ceritakan lebih lanjut seperti apa kondisi warga di sana saat kejadian? Boleh. Jadi ada seorang warga yang Adi dari Kelurahan Pematang Wangi, Sangjaya yang termasuk dalam Kecamatan Kucusenang mengungkapkan bahwa wilayah yang sebelumnya tidak pernah terkena banjir kini mengalami genangan air hingga setinggi paha orang dewasa. Ia berkata, nggak pernah banjir di sini, tapi sekarang tingginya sampai paha. Bayangkan, ini adalah kejutan yang luar biasa bagi warga yang merasa sudah tinggal di tempat yang aman. Seorang warga lain juga ada yang bernama Toto yang tinggal di Kelurahan Kudantor menyampaikan keluhan yang sudah lama dipendam. Iya, setiap hujan deras pasti kebanjiran. Warga seperti Toto sudah lelah. Mereka bukan tidak sadar masalahnya, mereka yang paling merasakan akibat setiap hujan. Jadi ada warga yang udah berlangganan banjir bertahun-tahun di sana. Betul. Juga ada yang lebih menyedihkan. Seorang warga bernama Isyana meminta dengan sangat kepada pemerintah. Harapannya pemerintah setempat bisa memperhatikan kondisi kali dan drainase di wilayah ini. Kalau bisa, kali digeruk dan ditembok supaya air mengalir dengan lancar. Ini bukan permintaan yang uang, ini permintaan yang sangat wajar dari warga yang hanya ingin hidup aman di rumah mereka sendiri. Dampak panjang bagi warganya itu pada pukul 7:30 sampai jam 10, dampak banjir tidak berhenti ketika air surut. Ada kerugian materi yang besar seperti perabotan rusak, tanah terendam, dinding dan lantai rumah yang hancur, tapi juga ada dampak yang tidak terukur secara ekonomi. Kalau boleh tahu nih, seperti apa sih dampak yang tidak terukur itu? Terutama ya trauma. Banyak warga yang mengalami tidak bisa tidur nyenyak saat hujan deras. Mereka harus siap siaga semalaman. Ini mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas mereka. Ada juga risiko kesehatan penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan leptospirosis yang mengintai secara banjir. Dan ada juga yang tidak kalah penting, ada warga yang baru pertama kali mengalami banjir di rumahnya. Mereka yang sudah terlatih bertahun-tahun. Membuka rasa aman mereka mempertanyakan apakah rumah ini masih aman untuk penghuni. Apakah kami harus pindah? Ini adalah beban psikologis yang sangat berat. Itu sungguh gambaran yang menyentuh ya. Lalu apakah yang seharusnya terjadi? Apa yang seharusnya diperjuangkan juga? Mungkin kepada Nabil bisa dijelaskan. Jadi terima kasih host di sini. Jadi saya akan menjelaskan kayak lebih dalamnya lah. Jadi
setelah kita memahami masalah secara mendalam nih, saatnya kita bicara aksinya, bukan? Sebagai pegiat kemanusiaan di sini, kita tidak boleh berhenti di diagnosis aja nih. Kita harus mendorong perubahan nyata dan ada 3 tuntutan utama yang perlu kita suarakan. Wow, ada 3 tuntutan utama ya. Kalau boleh tahu, tuntutan pertama yang paling mendesak itu apa ya? Jadi yang tuntutan yang pertama itu pemerintah Kota Bandar Lampung di sini tuh harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem drainase Kota Bandar Lampung nih, dan juga menyusun rencana rehabilitasi yang konkret dan terjadwal. Bukan cuma janji aja nih, tapi program dengan anggaran yang jelas dan timeline yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi tuntutan pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas. Kalau boleh tahu tuntutan keduanya? Buat tuntutan yang kedua di sini tuh revisi rencana tata ruang dan wilayah atau RT/RW Kota Bandar Lampung harus menjamin perlindungan kawasan, resapan air dan ruang terbuka hijau. Terus juga nggak boleh lagi nih izin pembangunan yang mengorbankan daerah tangkapan air. Ini juga harus menjadi kebijakan yang nggak bisa ditawar. Jadi di yang tuntutan kedua ini ada perlindungan tata ruang, dan tuntutan ketiga? Tuntutan yang terakhir nih, yang ketiga, pembangunan sistem peringatan dini banjir yang menjangkau seluruh kecamatan rawan banjir, termasuk Tanjung Senang. Seperti yang tadi dijelaskan, warga ini nih berhak mendapatkan informasi lebih awal supaya mereka ini bisa menyelamatkan diri lebih dulu, keluarga dan aset mereka. Ini juga adalah hak dasar atas keselamatan para warga. Wah, tuntutannya sangat kuat ya. Tapi apakah ada peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa nih dan juga orang-orang seperti kita? Tentu dong, advokasi ini nggak hanya soal menuntut pemerintah aja, tapi ini soal membangun gerakan. Terus juga ada beberapa hal konkret yang bisa kita lakuin. Yang pertama, tingkatin kesadaran, bagikan konten-konten edukatif tentang perubahan iklim dan bencana banjir. Semakin banyak orang yang paham akar masalahnya, semakin kuat juga nih tekanan publik untuk terjadinya perubahan. Yang kedua, kurangi jejak karbon dan sampah. Perubahan iklim dimulai dari gaya hidup kita sendiri. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, dan terlibat aktif nih dalam kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekitar rumah kalian. Yang terakhir nih, yang ketiga, terus awasin kebijakan publik. Perhatikan juga nih apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat di daerah tersebut dalam isu lingkungan. Gunain hak suara kalian dan ruang publik untuk mendorong akuntabilitas. Gunain media sosial juga, forum warga atau petisi sebagai alat advokasi. Wah, jadi di sini setiap orang memiliki peran. Jadi tuh nggak ada yang terlalu kecil untuk berkontribusi ya? Betul banget. Setiap seperti yang pernah dikatakan aktivis lingkungan asal Kenya, Wangari Maathai. Beliau bicara tidak ada yang boleh merasa terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Banjir di Tanjung Senang ini bukan hanya masalah warga Lampung. Ini tuh adalah cermin dari krisis iklim global yang menjadi tanggung jawab buat kita semua. Jadi ini sangat berguna banget untuk kita penjelasannya, dan kita hampir tiba di penghujung diskusi kita.
Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak setiap anggota tim kita nih untuk menyampaikan suatu pesan kunci yang ingin mereka sampaikan kepada penonton. Mungkin bisa dimulai dari narasumber pertama, yaitu Nabil. Dipersilakan. Oke, jadi pesan dari saya nih yang pertama, angka ini nggak bisa bohong. 30.850 juta 30.850 jiwa terdampak, 3 orang meninggal dunia, 2 bencana alam dalam 1 bulan. Ini tuh alarm yang seharusnya membangunkan kita semua. Perubahan iklim di atas dan kota ini atau Bandar Lampung juga pasti merasakannya. Kalau pesan saya, banjir ini bukan takdir, ini hasil dari keputusan dalam tata kota, pengelolaan lingkungan, dan kebijakan yang selama ini mengabaikan kerentanaan masyarakat dan keputusan yang buruk bisa diubah. Jadi pesan dari saya, pada setiap aktivitas manusia dan setiap rumah ada yang terendam dan ada keluarga yang berjuang. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Suara kita adalah bagian dari perjuangan mereka. Yang terakhir nih dari saya nih, yang kedua pesan saya ingin menambahkan, sudah cukuplah kita hanya menonton dan mengeluh aja. Saatnya sekarang kita buat bertindak, dari hal sekecil apapun, tidak membuang sampah sembarangan, hingga hal sebesar mendorong kebijakan lingkungan yang berpihak pada rakyat. Terima kasih kepada Nabil, Cesar, dan Clara atas seluruh pemaparan yang sangat mendalam dan bermakna hari ini. Banjir di Tanjung Senang pada tanggal 22 Februari 2025 adalah pengingat keras bahwa kita tidak bisa lagi menganggap bencana ini sebagai sesuatu yang di luar kendali kita. Di balik bencana ini ada kebijakan yang gagal, infrastruktur yang terabaikan, dan perubahan iklim yang kita semua tak turut bertanggung jawab. Kami sebagai penggiat kemanusiaan yang peduli menyerukan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dan seluruh pemangku kepentingan untuk bertindak sekarang, bukan nanti. Rehabilitasi drainase, lindungi kawasan resapan air, bangun sistem peringatan, dan dengarkan suara warga. Kepada kalian yang menonton, bagikan video ini, diskusikan di lingkaran kalian, karena perubahan dimulai dari percakapan seperti yang kita lakukan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari kita jaga bumi ini bersama-sama. Wassalamualaikum